Hai sahabat Super Amazing, ketemu lagi nih di program acara yang kalian tunggu-tunggu. Tentunya di 10 Amazing yang akan menyajikan informasi menarik untuk kalian. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak gunung. Dari ratusan gunung yang masih ada, setidaknya ada lebih dari 400 gunung yang tersebar di seluruh Indonesia. 100 diantaranya masih merupakan gunung berapi aktif. Tak heran jika kekayaan alam Indonesia menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai negara. Di antara ratusan gunung yang ada di Indonesia, bahkan ada yang tingginya mencapai 400 meter di atas permukaan laut. Nah, kali ini kita akan membahas 10 gunung tertinggi di Indonesia. Langsung saja simak informasinya, check it out! Banyak gunung di Papua memiliki jalur yang menantang, pemandangan alam yang indah dan menjadi incaran banyak pendaki. Terletak di ujung timur Indonesia, Papua mempunyai pemandangan pegunungan yang menakjubkan. Dari puncak tertinggi hingga perbukitan indah, setiap gunung di Papua punya daya tarik tersendiri. Salah satu gunung yang paling terkenal adalah Jayawijaya, yang puncak tertingginya adalah Piramida Karsten. Di sini kita bisa menyaksikan salju abadi satu-satunya dan terakhir di Indonesia. Puncak tertinggi pegunungan Jayawijaya yang tingginya mencapai 4.884 mdpl menjadikannya puncak tertinggi di Indonesia. Menurut National Geographic, pegunungan Jayawijaya terletak di tengah provinsi Papua, Indonesia. Di puncak pegunungan Jayawijaya terdapat lapisan salju permanen yang semakin menipis akibat dampak pemanasan global. Nama Karsten yang dikaitkan dengan puncak Gunung Jayawijaya diambil dari sebuah dokumen sejarah yang berasal dari tahun 1623. Saat itu seorang pelaut Belanda yang bernama Jan Carstensen melihat puncak tersebut melalui teropong dalam perjalanan melintasi pantai selatan dari Laut Arafura. Kemudian pada tahun 1962 tercatat seorang pendaki berhasil mencapai puncak Gunung Jayawijaya untuk pertama kalinya. Orang pertama yang mencapai puncak adalah Heinrich Harr, seorang asal Australia. Selama pendakian, Heinrich didukung oleh 3 anggota ekspedisi lainnya, Russell Kipex, Albertus Hisinga, dan Robert Philip Temple. Gunung Kerinci merupakan gunung berapi bertipe stratovolcano yang masih aktif hingga saat ini. Pada puncak Gunung Kerinci, dari kejauhan terlihat membentang pemandangan indah kota Jambi, kota Padang, dan kota Bengkulu. Bahkan Samudra Hindia yang luas dapat terlihat dengan jelas. Gunung Kerinci memiliki kawah seluas 400 x 120 meter dan berisi air yang berwarna hijau. Di sebelah timur terdapat Rawa Bento, rawa berair jernih tertinggi di Sumatera. Di belakangnya terdapat Gunung Tujuh dengan kawah yang hampir tak tersentuh. Kawasan Gunung Kerinci sebenarnya adalah salah satu tempat terakhir di Indonesia yang jatuh ke tangan Belanda, karena kekuatan kolonial baru mengambil kendali pada tahun 1903. Bahkan saat ini sangat sedikit wisatawan yang bisa mencapai kawasan hingga Kerinci. Para pendaki yang melakukan perjalanan selama beberapa hari ke hutan hingga ke puncak gunung berapi bisa sekaligus berwisata ke sumber air panas dan air terjun. Di sana juga terdapat danau yang unik dan berwarna-warni dengan pemandangan terbaik untuk melihat harimau Sumatera di alam liar. Jika ingin menghabiskan waktu sebulan menjelajahi Kerinci, itu pun belum cukup karena kawasannya yang sangat luas. Penjelajah berpeluang besar untuk melihat satwa liar, dikombinasi dengan pemandangan yang menakjubkan. Hutan alam yang beragam dan suhu yang sejuk menjadikan salah satu penjelajahan hutan yang paling indah di dunia. Indonesia memang kaya akan keindahan alam. Gunung, laut, persawahan, semuanya menunjukkan betapa indahnya alam Indonesia. Salah satu pesona alam Indonesia adalah Gunung Rinjani. Gunung dengan ketinggian 3.726 mdpl memang menjadi salah satu pilihan para pendaki dalam dan luar negeri. Gunung Rinjani merupakan salah satu taman nasional yang ada di Indonesia. Di sini kita tidak hanya mendapatkan panorama keindahan khas pegunungan saja, namun juga bisa melihat seluruh satwa dan atraksi wisata Taman Nasional Gunung Rinjani lainnya. Mendaki langsung Gunung Rinjani, kita akan memasuki kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani seluas 76.000 hektar yang dipenuhi dengan semak belukar dan hutan.
dengan ketinggian mencapai 3.726 mdpl. Inilah sebabnya mengapa Puncak Rinjani justru mendominasi latar belakang Pulau Lombok dari arah utara. Dan hingga saat ini salah satu gunung berapi tersebut masih terdaftar sebagai gunung aktif dan letus terakhir terjadi pada tahun 2015. Lokasi persis Gunung Rinjani terletak pada perbatasan garis Wallace yang merupakan garis pertemuan flora fauna Asiatis dan Australis. Hal ini membuat gunung ini kaya akan beragam flora dan fauna. Ada banyak jenis hewan dan tumbuhan unik yang berkembang di sini. Di antaranya adalah bunga edelweiss. Sementara untuk fauna terdapat lutung budeng, kijang, burung kolibri, hingga terenggiling. Meskipun berada di Pulau Lombok, nama Gunung Rinjani justru berasal dari bahasa Jawa kuno, di mana Rinjani berarti Tuhan. Penduduk setempat memilih nama seorang putri raja yang bertapa di Lombok, dan nama gadis itu adalah Anjani. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncak 3.676 meter di atas permukaan laut. Gunung Semeru juga menjadi favorit para pendaki yang merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia. Gunung Semeru mempunyai puncak yang terkenal bernama Mahameru, dengan kawahnya yang dijuluki sebagai Jonggring Saloko. Gunung Semeru terletak di Jawa Timur, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Lokasi Semeru juga berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Lokasi yang mudah dijangkau menjadikan Gunung Semeru sebagai destinasi pendakian. Gunung Semeru memiliki 3 danau pegunungan yang indah. 2 danau yang diketahui terletak di dekat desa terakhir dan 1 lagi berada di jalur pendakian. Yang paling terkenal adalah Ranu Kumbolo, base camp yang terkenal bagi para pendaki Semeru, di mana Anda bisa mengambil foto matahari terbit yang indah. 2 lainnya adalah Ranu Regulo dan Ranu Pani. Jarak antara danau sekitar 20 menit berjalan kaki. Pendaki bisa mendirikan tenda hingga jarak 15 meter dari danau. Pendaki tidak boleh berenang di danau karena suhu dingin dapat menyebabkan hipotermia. Di Ranu Kumbolo selain suhu air, menjaga kebersihan telaga juga penting karena menjadi sumber bagi orang yang mendaki dan memasak. Selain itu dilarang berenang, mencuci piring atau apapun di danau ini. Gunung Semeru bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang meliputi beberapa gunung berapi aktif di sekitarnya. Taman Nasional ini merupakan satu-satunya tempat di Indonesia yang memiliki laut pasir luas. Kawasan ini menjadi rumah bagi banyak spesies endemik dan terancam punah, seperti monyet pemakan kepiting, rusa Jawa, anjing liar Sumatera, dan sekitar 137 jenis burung. Saat musim hujan, pendaki bisa menemukan padang rumput berwarna hijau tepat setelah melewati Bukit Cinta setelah Ranu Kumbolo. Lembah Roro-Ombo akan ditumbuhi bunga berwarna ungu. Banyak orang mengira bunga berwarna ungu adalah bunga lavender, padahal mereka termasuk jenis verbena. Verbena ungu ini adalah spesies invasif, namun penyebarannya sepertinya dikendalikan oleh musim. Karena pada musim kemarau tanaman akan mati atau hanya akar yang masih hidup, sehingga bunga ungu hanya akan terlihat sampai sekitar bulan Agustus hingga September dan seterusnya. Akan berwarna coklat dan berdebu pada musim kemarau. Gunung Merbabu merupakan gunung berapi stratovulkano, terletak di wilayah Kabupaten Magelang di lereng barat, Kabupaten Boyolali di lereng timur dan selatan, Kabupaten Semarang di lereng utara Jawa Tengah. Gunung ini pernah meletus pada tahun 1560 dan 1797. Gunung ini juga diyakini pernah meletus pada tahun 1570, namun belum dilakukan konfirmasi dan penelitian lebih lanjut. Puncak Gunung Merbabu berada di ketinggian 3.145 meter di atas permukaan laut. Gunung Merbabu meliputi kawasan hutan perbukitan, hutan tinggi, hutan pegunungan, dan hutan tanah asam atau pegunungan. Gunung Merbabu dikenal melalui naskah-naskah masa pra-Islam sebagai Gunung Damalung atau Gunung Pamarian. Di lerengnya pernah terdapat pertapaan terkenal dan pernah disinggahi oleh Pujangga Manik pada abad ke-15.
Menurut etimologi, merbabu berasal dari gabungan kata meru yang berarti gunung dan abu. Nama merbabu ini baru muncul pada catatan Belanda. Gunung Merbabu memiliki 5 jalur pendakian resmi, antara lain jalur pendakian Merbabu via Selo Boyolali, jalur pendakian Merbabu via Suwanting Magelang, jalur pendakian Merbabu via Wekas Magelang, jalur pendakian Merbabu via Cutel Semarang, dan jalur pendakian Gunung Merbabu via Tekelan Semarang. Sementara pendaki senior yang ingin cepat sampai puncak biasanya memilih jalur Wekas. Setelah 4 pos, ada 7 puncak yang masing-masing menawarkan pemandangan yang indah. Yang pertama adalah Watu Gubung yang ketinggiannya 2735 mdpl, dan yang kedua lebih jelas disebut Watu Tulis atau pemancar dengan ketinggian 2900 mdpl, di mana terdapat tiang radio tua. Pendaki yang bisa melakukan perjalanan ke berbagai gunung membutuhkan waktu setidaknya tidak lebih dari 3 jam untuk mencapai titik ini. Disinilah pendaki juga bertemu jalan setapak menuju atau dari Cuntel. Jangan kemana-mana ya sahabat 10 Amazing, karena setelah ini kami akan menyampaikan kelanjutan informasi tentang 10 gunung tertinggi di Indonesia. Jangan pindah channel dulu ya, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Kembali lagi di 10 Amazing. Kita lanjut lagi ya dengan 5 gunung tertinggi di Indonesia berikutnya. Langsung saja simak informasinya, check it out. Gunung Latimojong adalah sebuah gunung yang terletak di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Gunung ini merupakan gunung tertinggi di Sulawesi Selatan dan salah satu dari 7 gunung tertinggi di Indonesia. Hanya satu, Gunung Latimojong juga mempunyai banyak puncak. Puncak atau titik tertinggi gunung ini disebut sebagai Puncak Rantai Mario atau Buntu Rantai Mario dengan ketinggian 3.430 meter di atas permukaan laut. Berbeda dengan gunung berapi lainnya, kawasan pegunungan Latimojong Nrekang memiliki banyak hutan montana. Keistimewaan dari hutan ini adalah tumbuh di daerah dengan ketinggian 2.000 hingga 3.000 meter di atas permukaan laut. Tidak jarang para pendaki menjumpai babi, rusa, dan anoa di hutan. Sedangkan bagi pecinta alam yang ingin mendaki Gunung Latimojong, dapat memulai pendakian dari Desa Karangan. Masyarakat setempat juga sering menyewa jasa porter untuk para pendaki. Pendaki juga dapat mencapai lokasi pendakian dengan menggunakan truk yang biasa digunakan warga Desa Karangan untuk berbelanja. Terdapat 7 pos peristirahatan di sepanjang jalur pendakian yang dapat dimanfaatkan pendaki untuk beristirahat dan mendirikan tenda sebelum mencapai puncak tertinggi. Setelah melewati 7 pos, vegetasi mulai berubah. Pepohonan tinggi mulai berkurang sehingga jarak pandang menjadi lebih jelas. Selain itu, pendaki akan menjumpai tanah lapang yang jalurnya bercabang. Cabang ini mengarahkan pendaki ke 2 titik berbeda menuju Rantai Mario dan Enemori. Saat mencapai puncak Rantai Mario, pendaki bisa menyaksikan laut awan yang mengelilingi Gunung Latimojong. Puncak-puncak lain dari gunung ini juga akan terlihat sangat indah dari atas puncak. Buntu Rantai Mario merupakan titik tertinggi di Pulau Sulawesi. Buntu Nenemori sebagai titik tertinggi kedua. Dan puncak lainnya adalah Buntu Sinaji, Buntu Sikolong, Buntu Rantai Kambola, Buntu Bajaja, dan Buntu Latimojong. Gunung Slamet merupakan sebuah gunung yang terletak di Jawa Tengah. Gunung ini memiliki ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut yang terletak di 5 kabupaten, Malang, Banyumas, Brebes, Tegal, dan Purbalingga. Gunung Slamet dikenal sebagai atap Jawa Tengah karena puncaknya yang tertinggi di antara gunung-gunung lain di Jawa Tengah. Gunung Slamet merupakan gunung terbesar di Jawa Tengah
Dan bagi sebagian orang Jawa dianggap sebagai pusat Pulau Jawa. Ada juga yang menyebutnya Gunung Lanang, dan ada juga yang dahulu bernama Gunung Agung sebelum diubah menjadi Gunung Slamet. Nama Slamet mempunyai arti keselamatan. Artinya gunung ini dianggap sebagai sumber keamanan dan keselamatan masyarakat sekitar. Gunung Slamet memiliki sejarah legendaris yang diwariskan secara turun-temurun. Nama Slamet berasal dari Jawa Tengah yang berarti keamanan, menandakan doa bagi masyarakat setempat. Penggunaan nama ini diciptakan agar gunung tersebut tidak memiliki letusan besar dan memberikan rasa aman bagi penduduk setempat. Menurut kepercayaan warga sekitar, jika Gunung Slamet terjadi letusan besar, maka Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua bagian. Meski begitu, Gunung Slamet masih aktif berkali-kali dan menghasilkan beberapa fenomena menarik. Ada banyak jalur pendakian dan semuanya panjang, serta sulit memperkirakan secara pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap jalur, karena bervariasi dari orang ke orang. Cukup dikatakan, pendaki membutuhkan setidaknya 1 malam di gunung, kecuali mendaki pada malam hari yang umumnya tidak disarankan. Aktivitas gunung, cuaca buruk dan kebakaran hutan membuat pendakian Gunung Slamet cukup sulit karena tidak adanya air di sepanjang jalur pendakian. Pendaki hendaknya membawa air secukupnya dari bawah. Faktor lainnya membuat gunung ini sulit ditaklukkan adalah kabut. Kabut di Gunung Slamet sangat bervariasi dan tebal. Gunung Sumbing adalah sebuah gunung berapi yang terletak di Jawa Tengah. Gunung Sumbing menjulang setinggi 3.371 meter di atas permukaan laut yang menjadikannya gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa. Jalur pendakian menuju Gunung Sumbing yang paling populer adalah Pos Garung. Garung adalah sebuah desa yang terletak di kaki utara Gunung Sumbing di kawasan Keledung. Ada juga jalur lain seperti Bawongso, Tepit, Lamuk, Pengenaran, Putuh Kali Anggrek, dan Mangling Kali Anggrek. Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro letaknya berhadapan. Banyak orang yang meyakini bahwa Sindoro dan Sumbing merupakan gunung kembar seperti Gunung Merapi dan Merbabu. Ketinggiannya pun tidak jauh beda. Kondisi alamnya pun hampir sama. Namun bagi para pendaki, Gunung Sumbing memiliki jalur yang paling sulit dibanding Gunung Sindoro. Biasanya pendaki mendaki kedua gunung ini secara bersamaan. Setelah mendaki Gunung Sumbing dilanjut dengan Gunung Sindoro, begitupun sebaliknya. Terdapat juga jalan baru. Jalan baru ini menghasilkan sumber air yang lebih baik karena sungai mengalir sejajar ke barat. Jalur baru tersebut meliputi Gardu Induk 1 Malim di ketinggian 1923 meter di atas permukaan laut dan Gardu Induk 2 Katakan di ketinggian 2235 meter di atas permukaan laut. Keduanya terbuat dari rangka baja yang sangat sederhana. Ini melindungi pendaki dari hujan namun jarang digunakan sebagai tempat perkemahan. Dalam perjalanan ke atas terdapat banyak tempat untuk mendirikan tenda, tetapi kebanyakan tempat hanya menampung maksimal 2 atau 3 tenda. Nama Gunung Sumbing konon diambil dari legenda sepasang anak kembar yang dikenal di kalangan warga sekitar Wonosobo, Magelang, dan Temanggung. Si kembar sering bertengkar hingga membuat ayahnya marah, dan akhirnya sang ayah memukul salah satu dari si kembar, sehingga menyebabkan anak laki-laki tersebut mengalami bibir sumbing. Anak tersebut kemudian diberi nama si Sumbing, sedangkan saudara kembarnya diberi nama Sindoro. Gunung Raung adalah nama gunung berapi yang berbentuk kerucut yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Lokasi gunung berapi ini berada di 3 kabupaten, Banyuwangi, Jember, dan Bondowoso di Jawa Timur. Gunung Raung memiliki arti gunung mengaum. Namun Raung bukanlah kata baku dalam bahasa Jawa, sehingga berasal dari dialek Jawa Timur atau dari bahasa Melayu Indonesia. Bagaimanapun maknanya adalah mengaum dengan keras, mengacu pada kebisikan yang dikeluarkan gunung berapi selama letusan. Gunung Raung mempunyai 4 puncak yang sering dikunjungi pendaki, yaitu Puncak Bendera, Puncak 17, Puncak Tusuk Gigi, dan Puncak Sejati. Puncak Sejati merupakan puncak tertinggi Gunung Raung dengan ketinggian 3.344 meter di atas permukaan laut. Gunung Raung merupakan kawah terbesar di Pulau Jawa. Tak hanya memiliki kawah, Gunung Raung juga merupakan kawah vulkanik kering terbesar di Pulau Jawa dan terbesar kedua di Indonesia setelah Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat. Banyak orang telah melihat kawah yang besar dan mengesankan dari udara.
seperti yang terjadi dalam penerbangan Jawa ke Pulau Bali. Gunung Raung terakhir kali meletus pada tahun 2015, namun sudah puluhan tahun tidak terjadi letusan besar. Ada 2 jalur utama untuk mendaki Gunung Raung. Rute paling populer adalah Sumber Ringin, di mana akomodasi, pemandu, dan porter diatur. Perjalanan menuju jalur ini bisa diselesaikan dalam 2 hari. Namun mereka yang ingin mencapai titik tertinggi di Kawah Raung harus mendaki dari selatan dekat Kali Baru dan bersiap untuk menghabiskan 2 malam di gunung. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah kedua jalur ini tidak terhubung, sehingga pendaki tidak bisa naik atau turun dari jalur lain. Gunung Ciremai menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan untuk bersenang-senang sambil menikmati pemandangan alam yang indah. Gunung ini terletak di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Cirebon. Tepatnya di Desa Bataragung, Kecamatan Sidawangi, Majalengka. Salah satu daya tarik atau pesona Gunung Ciremai adalah banyaknya ragam tumbuhan atau tanaman unik yang mempunyai efek mempercantik mata. Pegunungan Ciremai mempunyai lebih dari 119 koleksi tumbuhan dan terdapat pula 79 koleksi tumbuhan unik. Gunung Ciremai juga menjadi habitat berbagai satwa yang dilindungi, seperti jaguar, elang Jawa, elang hitam, kera ekor panjang, dan masih banyak lagi. Selain itu, kawasan Gunung Ciremai juga menjadi habitat bagi 20 jenis burung yang terancam punah, antara lain poksai kuda, cicak matahari, celebuk Jawa, dan masih banyak lagi. Daya tarik Gunung Ciremai lainnya adalah panorama alam yang sangat indah. Gunung Ciremai merupakan salah satu tempat terbaik untuk mengagumi keindahan matahari terbit dan terbenam. Selain itu, kawasan Gunung Ciremai juga mempunyai air terjun yang indah dan dilengkapi dengan pemandian air panas. Itu tadi 10 gunung tertinggi di Indonesia. Tidak terasa 10 Amazing sudah menemani kalian. Kini saatnya 10 Amazing pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami dan jangan lewatkan informasi lainnya di 10 Amazing. Tentunya di hari dan waktu yang sama. Hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Bye-bye.